Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ramadhani Wijaya dengan NIM 2004-2106. Saya akan mempresentasikan tentang reformasi birokrasi dan good governance, kasus best practice dari sejumlah daerah di Indonesia. A. Reformasi birokrasi dan good governance. Reformasi birokrasi atau administrasi negara dan good governance merupakan dua konsep utama bagi perbaikan kondisi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedua konsep ini merupakan konsep yang saling terkait satu sama lain dan bukanlah merupakan konsep yang relatif baru. Namun demikian, sampai saat ini dan bahkan sampai tahun-tahun mendatang, kedua konsep tersebut akan sangat berperan dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. B. Perspektif teori. Administrasi negara menjadi sektor pembangunan sekaligus menjadi instrumen penting pembangunan. Reformasi administrasi negara di negara-negara tersebut pada umumnya dilakukan melalui dua strategi, yaitu yang pertama, merevitalisasi kedudukan, peran dan fungsi kelembagaan yang menjadi motor penggerak reformasi administrasi. Yang kedua, menata kembali sistem administrasi negara baik dalam hal struktur, proses, sumber daya manusia, serta relasi antara negara dan masyarakat. Beberapa isu dan agenda yang tengah berkembang dalam kaitan dengan reformasi birokrasi adalah: yang pertama, modernisasi manajemen kepegawaian; yang kedua, restrukturisasi, downsizing dan right-sizing, perubahan manajemen dan organisasi; yang ketiga, rekayasa proses administrasi pemerintahan; yang keempat, anggaran berbasis kinerja dan proses perencanaan yang tertulis dipresentasikan dalam 5 tahun International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia, Banjarmasin, tanggal 22-25 Juli 2008. Yang kelima, serta hubungan-hubungan baru antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan. C. Good governance. Konsep governance menurut Stoker merujuk kepada pengembangan dari gaya memerintah di mana batas-batas antara dan di antara sektor publik dan sektor privat menjadi kabur. Pengaburan batas-batas ini sejalan dengan kebutuhan dari negara modern untuk lebih melibatkan mekanisme politik dan pengakuan akan pentingnya isu-isu menyangkut empati dan perasaan dari publik untuk terlibat, sehingga memberikan kesempatan bagi adanya mobilisasi baik secara sosial maupun politik. Hal ini yang kemudian membuat partisipasi melalui pembangunan jejaring antara pemerintah dan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting bagi berlanjutnya sebuah legitimasi kebijakan. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep good governance meliputi pemerintahan atau negara yang berdasarkan kepada hukum, transparansi, akuntabilitas, reliabilitas informasi, serta efisiensi dalam manajemen pemerintahan. Di samping itu, konsep good governance saat ini mengalami perluasan isi, sehingga meliputi juga aspek berfungsinya pasar dan sektor swasta, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. D. Hubungan material reformasi birokrasi dan good governance. Upaya menciptakan good governance sangatlah dipengaruhi oleh adanya komitmen dan national leadership. Komitmen dan national leadership ini merupakan faktor kunci keberhasilan good governance. Ambil saja misalnya reformasi birokrasi sebagai bagian dari upaya penciptaan good governance di Jerman pada tahun 1867. Ada dua arah yang harus dituju oleh komitmen dan national leadership dalam menciptakan good governance di Indonesia. Yang pertama, komitmen untuk melakukan modernisasi birokrasi, dan kedua, komitmen untuk menegakkan hukum bagi setiap pelanggaran birokrasi, mulai dari amal administrasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua komitmen ini harus diberikan tidak saja oleh pemerintah dan terutama presiden sebagai kepala negara, tetapi juga oleh lembaga-lembaga tinggi lainnya. E. Otonomi daerah pendorong good governance. Sentralisasi dan desentralisasi adalah dua konsepsi yang selalu eksis dalam sebuah organisasi modern.
baik dalam organisasi publik maupun dalam organisasi non-publik. Dalam sebuah sistem negara, kedua konsep ini bahkan menentukan derajat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena itu tidak kita temukan sebuah negara yang hidup hanya dengan sentralisasi atau hanya dengan desentralisasi saja. Faktor lainnya yang akan mempengaruhi implementasi desentralisasi menurut Rondinelli adalah yang pertama, kuatnya dukungan politik dan administratif dari pemerintah pusat, yang kedua, pengaruh perilaku, tingkah laku, dan budaya, yang ketiga, faktor-faktor organisasi, yang keempat, sumber daya keuangan manusia dan fisik yang cukup dan memadai. F. Kasus reformasi di sejumlah daerah, yang itu Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Sragen. Kabupaten Jembrana, dalam konteks reformasi birokrasi dan good governance, terdapat sejumlah program inovasi di Kabupaten Jembrana yang layak dan patut dicontoh oleh daerah lainnya di Indonesia. Sejumlah program tersebut dibagi 4 kelompok, yakni yang pertama bidang pendidikan, yang kedua perekonomian, yang ketiga tenaga kerja, yang keempat kependudukan, yang kelima pertanian, yang keenam perizinan dan struktur pemerintahan. Kabupaten Sragen. Seperti halnya di Kabupaten Jembrana, di Kabupaten Sragen terdapat sejumlah program inovasi di Kabupaten Sragen yang layak dan patut dicontohi oleh daerah lainnya di Indonesia. Sejumlah program tersebut dibagi dalam 3 kelompok besar program, yakni program reformasi birokrasi sebagai wujud pembenahan aspek-aspek internal kelembagaan pemerintahan daerah, program re-engineering pelayanan publik dengan penataan pelayanan prima dalam fasilitas dan pemberian dukungan terhadap upaya masyarakat membangun diri, serta program pemberdayaan masyarakat dan PNS dengan paket-paket program yang mendorong masyarakat dan PNS menjadi maju dengan kapasitas yang mereka miliki. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.